Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Fibi Srayuanita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Kebakaran lahan gambut seluas 10 hektar lebih Sabtu 12 Agustus terjadi di Kelurahan Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Jauhnya titik api dari badan jalan membuat petugas kesulitan untuk memadamkan kebakaran lahan tersebut. Kabut asap pekat akibat kebakaran lahan Sabtu sore memumbung tinggi menyelimuti hamparan semak belukar bertanah gambut di wilayah Kelurahan Baamang Hulu. Kebakaran lahan ini diperkirakan terjadi sejak siang hari. Dengan cuaca yang terik ditambah tiupan angin yang cukup kencang membuat kebakaran lahan terus meluas. Meski titik kebakaran lahan jauh dari kawasan permukiman, namun warga pemilik kebun yang ada di sekitar lokasi merasa was-was dan khawatir jika kebun mereka ikut terdampak kebakaran lahan tersebut. Kemarin waktu saya ke kebun saya, lahan di belakang kebun saya ini belum ada titik api sedikit pun, masih bersih. Dan saya kemarin sampai jam 5 sore tidak ada aktivitas di belakang yang terbakar ini. Saya pun kesini lagi 2 hari berturut-turut, takut juga menjaga kebun saya kalau kena. Ternyata masih dari kebun saya masih sekitar 1 kilo jaraknya dari titik api yang sudah jadi itu. Nah, kalau melihat ini tergantung cuaca juga, kalau angin bertiupnya agak kencang, mungkin ini agak membesar. Tapi kalau anginnya agak kurang bertiup, mungkin ya perlahan-lahan dia akan apinya akan padam sendiri, tetapi masih ada di bawah tanah ini karena di bawahnya kan gambut. Asapnya masih, bara api masih jalan. Petugas gabungan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla bersama relawan berjibaku memadamkan kebakaran lahan yang diperkirakan mencapai 10 hektar. Petugas juga harus dihadapkan dengan kendala jauhnya titik api dari badan jalan. Menurut Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Waringin Timur, Arif mengatakan dalam beberapa hari terakhir kebakaran lahan terbilang marak terjadi di Kota Waringin Timur. Bahkan, indeks standar pencemaran udara atau ISPU di wilayah setempat mulai naik mengarah ke kategori tidak sehat. Memang Kota Waringin Timur cukup mengkhawatirkan akhir-akhir ini. Terakhir tadi kabar dari Mentaya Hilir Selatan juga api di sana cukup besar. Kalau di Simpang Kandan ini kelihatannya memang sudah 60% sudah kita bisa tangani. Kita mengamankan objek vital seperti sutet ini kita amankan supaya jangan sampai termakan api. Dan nilai ISPU hari ini mencapai 60, tidak aman. Sudah mendekati rentan berbahaya untuk wilayah Kota Waringin Timur, sudah mendekati berbahaya. Jadi himbauan kita juga untuk masyarakat agar tidak membakar lahan sembarangan, karena ini juga berakibat kepada masyarakat nantinya. Hingga lebih dari 5 jam upaya pemadaman dilakukan, namun lahan yang berhasil dipadamkan baru sekitar 60%. Karena saat itu hari sudah mulai gelap, maka pemadaman kebakaran lahan dilanjutkan pada keesokan harinya. Masud Badarudin, Hayat TV. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Senin 14 Agustus mulai menyelimuti Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Kabut asap membuat jarak pandang terbatas dan kualitas udara juga berada pada ambang batas tidak sehat. Kabut asap yang menyelimuti Kota Sampit sudah terjadi setidaknya dalam 2 hari terakhir. Kabut asap mulai muncul pada dini hari dan berangsur menipis pada pagi hari seiring dengan munculnya terik sinar matahari. Munculnya kabut asap akibat semakin maraknya kebakaran hutan dan lahan di daerah setempat yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Bandara Haji Hasan Sampit juga merilis jika Kalimantan Tengah termasuk Kota Waringin Timur berada pada peta merah potensi kebakaran hutan dan lahan. Hal ini menunjukkan jika wilayah tersebut sangat mudah terbakar. Kemunculan kabut asap dikeluhkan oleh warga yang beraktivitas di pagi hari. Selain membuat tidak nyaman akibat aroma asap yang menyengat dan membuat mata perih, kabut asap juga mengganggu jarak pandang. Memang pagi tadi kebetulan saya kan sepedaan sampai di Jalan Samektol lah, bandara sana. Kelihatannya ada muncul kabut sudah. Sudah muncul Pak ya? Kelihatannya ya asap. Asap ya, Pak? Tapi kebakarannya saya nggak tahu di mana. Pak, kalau dari aroma gimana Pak? Sudah ada kecium bau-bau bekas-bekas kebakaran gitu? Oh, kelihatannya ya ada. Tapi untuk kebakaran saya nggak ngerti di mana itu. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan ini tentunya akan sangat mengganggu bagi kesehatan. Apalagi saat ini, berdasarkan Indeks Standar Pencemaran Udara atau ISPU yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kualitas udara di Kota Waringin Timur sudah berada pada ambang batas tidak sehat. Mashud Badarudin, Hayat TV. Asah kemampuan dan wawasan siswa sekolah dasar, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kota Waringin Timur mengadakan lomba ranking 1. Kegiatan ini diikuti sebanyak 60 peserta. Memperingati Hari Anak Nasional dan Hari Keluarga Nasional DP3AP2KB Kota Waringin Timur gelar lomba ranking 1 untuk anak sekolah dasar. Kegiatan dilaksanakan di salah satu pusat perbelanjaan modern di Kota Sampit pada Sabtu 12 Agustus. Lomba ranking 1 ini diikuti sebanyak 60 siswa dari sejumlah sekolah dasar dan sederajat yang ada di Kota Sampit. Lomba ini digelar untuk mengasah kemampuan siswa dalam berpikir cepat dan tepat dalam menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang diberikan pun bervariasi dengan tingkat kesulitan beragam. Lomba ini menyisakan satu peserta yang selalu berhasil menjawab dengan benar atas pertanyaan yang diberikan, sehingga semua peserta saling berkompetisi menjawab pertanyaan yang diajukan dengan benar. Bagi peserta yang gagal atau salah dalam menjawab pertanyaan, harus keluar dan tidak bisa melanjutkan lomba. Setelah puluhan pertanyaan diberikan, seorang peserta berasal dari Sekolah Dasar Islam Terpadu Arafah Sampit bernama Jasmine Kaswara Sakif berhasil keluar sebagai ranking 1. Senang. Tadi gimana? Pertanyaannya sulit-sulit atau gimana? Bagi saya ya cukup sulit, tapi juga ada yang mudah. Nah, bagi tips dong belajar biasanya keseharian di sekolah, di rumah biar bisa jadi anak yang cerdas gimana dong? Memperhatikan guru saat guru menjelaskan dan jika ada PS mengerjakan. Kalau di rumah ada belajar jam-jam tertentu nggak? Jarang sih, jarang belajar Di rumah? Berarti fokusnya di sekolah aja? Ya, rata-rata di sekolah fokusnya. Melalui lomba ini diharapkan semakin memotivasi serta menambah wawasan pengetahuan siswa, serta mengasah kemampuan yang selama ini didapat melalui proses belajar di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Mashud Badarudin, Hayat TV.
Olimpiade Aritmatika Sempoa tingkat nasional dan internasional dari Universal Mega Brain Center atau UMC Sempoa Sampit terus melakukan persiapan dan training center. Salah satunya di lokasi outdoor di Borneo City Mall Sampit, Minggu 13 Agustus 2023. Bertempat di salah satu gerai cepat saji yang berada di pusat perbelanjaan modern Borneo City Mall Sampit, sebanyak 15 siswa-siswi dari Universal Mega Brain Center atau UMC Sempoa Sampit dengan penuh konsentrasi tampak mengerjakan ratusan soal latihan. Dibimbing dan di bawah pengawasan dari para guru pendamping, mereka dituntut berpikir dan berhitung cepat guna menyelesaikan materi soal yang diberikan. Jika sebelumnya pelaksanaan latihan difokuskan pada setiap ruang kelas atau secara indoor di tempat khusus Universal Mega Brain Center atau UMC Sempoa Jalan Ahmad Yani Sampit, kali ini pelatihan sengaja digelar di ruang outdoor. Salah satu siswa, Dian Adinata Santosa, mengaku mendapat pengalaman baru dengan mengikuti latihan secara outdoor di tengah keramaian dan hiruk-pikuk pengunjung di pusat perbelanjaan modern ini. Siswa SMP Cita Bunda Sampit tersebut tetap dapat fokus dalam menyelesaikan materi soal yang diberikan. Ya, sebenarnya ini pengalaman yang menarik karena sebelumnya kan kita latihan biasanya hanya dalam gedung, dalam lesnya. Tapi kali ini merupakan pengalaman menarik karena berada di tempat umum dan hal ini menjadi pengalaman baru dan sekaligus bisa menjadi bekal untuk lomba pada Semarang nanti karena bisa melatih dan mengetahui bagaimana rasanya berlatih di tempat yang ramai dibandingkan dengan di les. Kalau di les kan biasanya kita lebih sepi, lebih fokus karena hanya pesertanya saja. Sedangkan kalau di mall ini latihannya lebih menegangkan karena banyak sekali yang melihat seperti halayak umum. Sementara itu, menurut owner UMC Sempoa Sampit, Erni Susilowati, menyatakan latihan bersama secara outdoor tersebut bertujuan guna melatih dan menempa mental dan lebih fokus meski berada di tengah keramaian. Kita ambil latihan bersama ini di luar dari lokasi kita latihan biasanya di sekolah atau di Sempoa agar anak-anak mempunyai mental yang kuat dan mereka juga tahu bahwa berlatih tidak hanya di ruangan tertutup. Di sini anak-anak melatih mental mereka untuk belajar fokus, konsentrasi untuk memberikan prestasi terbaik mereka untuk Sampit Kalimantan Tengah khususnya dan selalu bertekad untuk maju terus ke tingkat dunia atau internasional Desember di Kuala Lumpur. Materi yang diberikan adalah tertulis dengan menggunakan alat hitung Sempoa dan menggunakan materi MA atau bayangan dan mereka juga latihan fresh atau lihat hitung dengan di laptop. Mereka menghitung dengan menggunakan bayangan, melihat angka-angka dengan cepat dan tepat. Sesuai agenda resmi ungkap Erni, sebanyak 15 siswa-siswi Universal Mega Brain Center Sempoa Sampit akan berlaga pada Olimpiade Aritmatika Nasional pada 27 Agustus 2023 di Semarang, Jawa Tengah. Berikutnya untuk level internasional, Duta dari Bumi Habaring Hurung ini kembali berlaga pada Olimpiade Aritmatika yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia 4 Desember 2023 mendatang. Normansa, Hayat TV. Demikian pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.